seorang romo yang sembuh total dari kanker tanpa pengobatan. Saya bercerita langsung dengan romo itu. Romo senior yang bekerja sangat baik, mengasihi umat sepenuh hati. Tiba-tiba didiagnosa mengidap kanker. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel ini. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Doa dan harapan saya, semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Amin. Ya, saudaraku sekalian, di kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan sebuah khotbah dan kesaksian yang sangat-sangat luar biasa yang disampaikan oleh Romo Wilfried berikut ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Popularitas Yesus sebagai dokter supranatural menyedot perhatian khalayak ramai. Sudah lama orang banyak memperbincangkan nama Yesus. Dari mulut ke mulut beredar kabar dia banyak membuat mujizat. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang kusta disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Maka ketika Yesus masuk Kapernaum, orang banyak memburu dia. Matius menceritakan kisah itu begitu detil. Ada kisah menarik. Ketika Yesus sedang mengajar, datang seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus, yang anaknya sudah meninggal. Dia datang dan berkata kepada Yesus, "Anakku baru saja meninggal, datanglah dan letakkanlah tangan di atasnya, maka dia akan hidup." Apa yang terjadi? Yesus datang, menemui anak itu, memegang tangannya, berkata, "Bangunlah." Dan anak itu hidup kembali. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Sudah lama dia mendengar kabar tentang Yesus. Maka ketika Yesus datang, dia berusaha untuk mendekati Yesus, menyentuh jubah-jubahnya, karena dia percaya, asal ku jamah saja jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Ketika wanita itu menyentuh jubah-jubah Yesus, dan Yesus merasa ada tenaga yang keluar dari dalam tubuhnya, dia berpaling kepada perempuan itu dan berkata, "Bangkitlah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman sekalian yang terkasih, mengapa putri Yairus bisa hidup kembali? Mengapa sakit perdarahan perempuan itu bisa tiba-tiba terhenti? Jawaban cepatnya, karena Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan. Jawaban cepatnya, karena Yesus berdaulat atas sakit dan penyakit. Jika dia berkehendak, apa dan siapapun tidak berkuasa menahan. Tetapi kisah bangkitnya putri Yairus dan sembuhnya perempuan yang mengalami sakit perdarahan menunjukkan kepada semua orang bahwa sakit dan penyakit itu sembuh, bahwa kebangkitan itu terjadi tidak semata-mata karena Yesus punya kuasa. Tidak karena Yesus punya kuasa anak itu bisa bangkit kembali. Tidak semata-mata karena Yesus punya kuasa perdarahan perempuan itu terhenti seketika. Lalu apa? Ini jawabannya. Ada prakondisi. Ada suasana yang menyiapkan mujizat itu terjadi. Coba dengar kata-kata ayah dari anak perempuan itu. "Datanglah, letakkan tanganmu di atasnya, maka dia pasti sembuh." Coba dengar juga kata-kata perempuan itu. "Asal ku jamah saja jubah-jubahnya, aku akan sembuh." Kata-kata itu adalah kata-kata sangat personal yang keluar dari kedalaman hati mereka. Kata-kata ini tidak pernah diungkapkan oleh orang-orang sebelum mereka. Mereka tidak hanya mereplikasi kata-kata orang, tapi kata-kata itu keluar dari ungkapan imannya yang terdalam. Iman yang mengekspresikan pengosongan diri. Kekuatan manusiawi dilumpuhkan. Kosong. Dan dalam prakondisi seperti itu, Allah bertakhta di atas sakit dan penyakit. Kuasanya bekerja secara ajaib. Dan apa yang tidak terjadi, persis terjadi. Benar kata di kita, bila kita percaya, mujizat itu nyata. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di sekitar kita ada banyak sekali orang sakit. Atau kita sendiri yang sedang sakit. Sakit fisik, macam-macam. Bahkan kita bergulat dengan sakit dan penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Ada juga sakit batin, tekanan, stres,
oleh karena penolakan, oleh karena disalahpahami. Ada banyak sakit yang bisa disembuhkan oleh dokter. Ada banyak gangguan yang bisa disembuhkan oleh psikiater. Tapi banyak juga yang tidak bisa disembuhkan dan membutuhkan intervensi ilahi. Membutuhkan kuasa Allah yang bekerja. Pernah dengar cerita seorang Romo yang sembuh total dari kanser tanpa pengobatan? Saya bercerita langsung dengan Romo itu. Romo senior yang bekerja sangat baik, mengasihi umat sepenuh hati. Tiba-tiba didiagnosa mengidap kanser. Sudah berkali-kali dia berjuang untuk menyembuhkan sakitnya, tapi tidak sembuh-sembuh. Lalu dia harus dirujuk ke rumah sakit di Singapura. Melalui pemeriksaan, dokter memvonis kansernya sudah sedang menjalar dan dia harus dioperasi. Tetapi dia harus masuk ke dalam daftar antrian. Dan dokter menyuruhnya kembali ke Indonesia menunggu waktu untuk dioperasi. Dia bercerita, dia banyak sekali mendekatkan diri pada Tuhan. Melakukan tapa, melakukan tobat, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Tiba giliran dia dipanggil kembali ke Singapura. Dan betapa terkejut dokter dan Romo itu sendiri. Kansernya hilang sama sekali. Dan dia percaya itu terjadi karena mujizat Tuhan. Itu terjadi karena kuasa Allah bekerja setelah dia coba untuk mengosongkan diri, merendahkan diri, menaklukkan diri, dan membiarkan kehendak Tuhan terjadi. Saudara-saudara terkasih, mujizat masih ada. Kalau hari-hari ini kita sedang mengalami sakit dan penyakit yang tidak tersembuhkan, berdoa penting, tetapi perlu pengosongan diri. Biarlah hati kita kosong, biarlah Tuhan bertahta di atas sakit dan penyakit, dan apa yang kita bayangkan tidak terjadi, bisa terjadi. Karena dia selalu bersabda, datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Ya, saudaraku sekalian, demikian kesaksian dan khotbah yang disampaikan oleh Romo Wilfrid. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mujizat itu terjadi ketika anak Allah datang ke bumi, ketika masih bayi, kemudian mengajar dan menyembuhkan, dan kemudian menyerahkan nyawanya sendiri, saudara. Yesus Kristus menanggung segala dosa kita, kesedihan, dan kelemahan kita, saudara. Mujizatnya mencakup 3 hari di dalam kubur, dan kemudian kebangkitannya yang membawa kehidupan setelah kematian bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, demikian khotbah dan kesaksian yang disampaikan oleh Romo Wilfrid, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.